Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Berkah. Pada kesempatan singkat kali ini kita akan membahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menciptakan jasad Adam alaihissalam dari beberapa bagian bumi di dunia, yaitu yang pertama, kepalanya berasal dari tanah Ka'bah, dadanya berasal dari beberapa bagian bumi, punggung dan perutnya dari tanah Hindia, kedua tangannya berasal dari tanah Masyriq bagian timur, dan kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib yaitu bagian barat. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, Allah menciptakan Adam alaihissalam dari bumi yang 7. Kepalanya dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantatnya dari bumi yang keenam, kedua betisnya dari bumi yang ketujuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari beberapa. Yang pertama, kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, dahi keningnya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Al-Kautsar, tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris ataupun Persia, kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi, tulangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan ataupun Afghanistan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah Telaga. Manakala kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempatnya akal, kecerdasan, dan untuk berbicara. Dan tatkala kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, maka dijadikannya sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Sedangkan dahinya berasal dari tanah Irak, maka dijadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika wajahnya berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Manakala giginya berasal dari Telaga Al-Kautsar, maka dijadikannya sebagai tempat yang manis-manis ataupun penuh dengan kenikmatan. Manakala tangan kanannya dari tanah Ka'bah, maka dijadikannya sebagai tempat barakah, maunah ataupun pertolongan, penghidupan dan kedermawanan. Sedang tangan kirinya berasal dari tanah Paris ataupun Persia, maka dijadikannya sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, ketika perutnya berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikannya sebagai tempatnya lapar dan lesu. Dan ketika auratnya berasal dari tanah Babylon, maka dijadikannya sebagai tempatnya syahwat, berkhianat dan berdusta. Tatkala tulangnya berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikannya sebagai tempat yang keras. Manakala hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikannya sebagai tempat keimanan. Ketika lisannya berasal dari tanah Taif, maka dijadikannya sebagai tempat bersaksi ataupun syahadah, ataupun merendah diri di hadapan Allah, dan untuk berdoa kepada Allah. Masya Allah, Allah menciptakan 7 lubang pada kepala manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut. Dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu lubang kubul dan zubur. Dan Allah menciptakan pula panca indera sebanyak 5,
yaitu mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, dua tangan untuk meraba, dan hidung untuk mencium. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Adam alaihissalam, maka diperintahkan ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam mulai dari otaknya, dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh pun turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur yang kering. Dan ketika ruh sampai di telinganya, maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian ruh turun ke hidung, maka Adam pun bersin. Dan setelah selesai bersin, ruh turun ke mulut, lidah dan telinganya, maka Allah ajarkan untuk berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah pun menjawab, Yarhamukallah Rabbuka ya Adam. Kemudian ruh turun lagi ke dadanya. Lalu Adam terburu-buru bergegas untuk berdiri, tetapi tidak mampu. Makanya Allah pun berfirman, dan adalah manusia sangat tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra ayat 11. Dan ketika ruh sampai pada perut, Adam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu ruh pun menyebar ke seluruh jasad Adam, hingga jadilah daging, darah, dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah keelokan dan kecantikannya. Tatkala Adam berbuat dosa, Allah menggantikan kuku tersebut dengan kulit, tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal muasal kejadian Adam alaihissalam. Setelah itu Allah menyempurnakan kejadian Adam alaihissalam. Kemudian Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga, dan Nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala berfirman, bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa saja yang ada di langit, hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat menjawab, wahai Tuhan kami mendengar perintah-Mu dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Adam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak wangi. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Adam lalu menaiki kuda tersebut, sedang Jibril memegang kendalinya. Mikail berada di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit, dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagimu. Sahabat berkah yang dirahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman ataupun orang mukmin sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.